Selamat malam, Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Senang sekali bahwa kita dapat bertemu dalam renungan malam yang disiarkan secara langsung dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Selasa tanggal 3 November tahun 2020. Cinta kasih Tuhan begitu indah bagi kita sekalian. Dan kita akan membaca merenungkan firman-Nya. Marilah bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami berbahagia, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kemurahan dan kasih setiamu yang begitu agung dalam hidup kami. Kami melewati hari ini dalam pertolongan dan bimbingan Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, bekerjalah dengan cara-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh mengambil bagian dalam hidup kami. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan, untuk terus memelihara firman-Mu, sehingga firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yosua. Yosua pasalnya yang pertama di ayat yang ke-9. Ayat yang cukup lazim bagi kita. Kata firman Tuhan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang selalu merindukan firman ini dan kita mau memberlakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengambil tema sesuai dengan ayat 9 dari Yosua pasal 1 ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, saat kita menghadapi ketakutan, menghadapi tragedi, bencana, menghadapi kesedihan, menghadapi penderitaan, kita bertanya, di manakah Tuhan? Masih adakah Tuhan dalam penderitaan saya? Apakah Dia tetap bersama dengan saya dalam kesusahan yang saya rasakan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul saudara-saudara. Kenapa kita bertanya demikian? Karena kita selalu merasa beban yang kita rasakan itu berat sekali. Kita selalu menganggap penderitaan kita itu tidak mampu untuk kita lewati. Sehingga kita bertanya, masih adakah Tuhan? Apakah Dia bersama dengan saya? Bisakah saya melewati semuanya ini dalam kekuatannya? Nah, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, Yosua ini dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Ya, Yosua sudah bersama dengan Musa. Yosua sudah tahu bagaimana model dan cara Musa menghadapi bangsa Israel. Sekarang saatnya Yosua yang akan memimpin bangsa ini memasuki tanah Kanaan. Sekarang saatnya Yosua yang akan menuntun bangsa ini. Dan bagi Yosua ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Yosua tahu mereka banyak kali melawan Tuhan, banyak kali meninggalkan Tuhan, dan Yosua tahu bahwa tidak mudah bagi Musa untuk mengarahkan mereka. Karena itu Yosua merasa tidak mampu untuk memimpin bangsa ini. Ya saudara-saudara yang kekasih, namun pun demikian Yosua memahami bahwa di sini dia harus tetap memperlihatkan
keberaniannya memimpin bangsa ini. Yosua berpikir bahwa cara yang harus dia hadapi adalah dia harus mengandalkan Tuhan. Dan karena itu ketika bangsa ini akan memasuki tanah Kanaan, persoalan yang harus dihadapinya adalah bagaimana menyeberangi sungai Yordan ini dan bagaimana menghadapi bangsa Filistin. Wah, ini bagi Yosua tidak mudah. Kalau Yosua punya beban seperti saudara-saudara, pasti kita juga punya beban. Kadangkala kita merasa hancur karena kita punya beban yang tidak dapat kita selesaikan. Kadangkala kita patah hati karena beban berat. Kadangkala kita mengalami luka batin. Kadangkala kita punya perasaan terhimpit. Banyak lagi hal-hal yang lain, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat dalam perjalanan hidup Yosua, ketika dia menghadapi situasi yang berat, di mana Musa tidak lagi bersama dengannya, di mana dia harus memimpin bangsa ini memasuki tanah perjanjian, di mana bangsa ini dia tahu adalah bangsa yang seringkali menyeleweng dari Tuhan. Saudara-saudara, menghadapi semua ini, ada firman Tuhan yang datang kepadanya. Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Di sini mau diyakinkan pada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua, Tuhan akan bersama. Karena itu dia harus kuatkan hatinya, teguhkan hatinya menghadapi apapun yang terjadi dengan bangsa ini. Karena sesungguhnya Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan umatnya. Tuhan yang akan menolong Yosua melewati semua beban-beban ini, semua pergumulan ini dengan baik. Dan ternyata benar, Tuhan bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Di mana saudara-saudara, ada panglima tentara Tuhan yang hadir dan memberikan petunjuk. Sehingga arus sungai Yordan yang keras itu menjadi tenang. Dan kemudian berhadapan dengan bangsa Filistin, ternyata diberikan petunjuk bahwa mereka harus mengelilingi kota itu dengan sorak-sorai. Dan kemudian kota itu menjadi runtuh. Mereka bisa masuki kota itu. Saudara-saudara, inilah cara Tuhan memperlihatkan bagaimana dia ada dalam kehidupan umatnya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan umatnya. Bahwa sekalipun beban penderitaan itu ada, tetapi Tuhan juga tetap bersama dengan kita. Dan itu mesti menjadi bagian yang indah yang kita miliki. Yang harus kita yakini saudara-saudara bahwa hati kita jangan kecut, jangan kita tawar hati menghadapi setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Janganlah kita merasa kalah dengan persoalan yang ada. Bukankah hidup kita ini jauh lebih berharga daripada burung-burung pipit yang lain? Bukankah kita ini selalu diberkati oleh Tuhan sehingga jangan kita patah hati, jangan kita merasa bahwa penderitaan ini tiada berakhir, jangan kita merasa hancur dengan beban-beban yang ada. Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sama sekali tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang jauh lebih besar, berkuasa, yang akan memampukan kita melewati semuanya dengan baik. Sehingga ketika ada penderitaan, kesukaran, kepedihan, saudara, kita pandang pada Tuhan bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Dan memang Tuhan katakan, Yesus katakan, untuk kita semua yang punya beban berat, mari datang kepada Tuhan. Apa yang kita peroleh ketika kita datang pada Tuhan? Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hati kita akan lega, pikiran kita akan tenang, hidup kita akan kuat. Karena kita sudah datang pada Tuhan, menyerahkan beban-beban kita, membawa semua penderitaan kita, dan kita akan dimampukan melewatinya. Seperti kata Tuhan Yesus kepada anak-anaknya bahwa kita yang memiliki segala pergumulan berat,
hendaklah kita datang kepada Dia. Saudara-saudaraku, kita yang punya masalah datang pada Tuhan. Atau kata firman Tuhan, kita yang menghadapi beban ini, kuatkanlah hati kita, teguhkan hati kita. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewatinya. Yakinlah, janji Tuhan adalah janji yang akan Dia wujudkan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tapi percayalah bahwa hati kita akan diteguhkan, dikuatkan, kita akan dimampukan melewatinya. Datanglah pada Tuhan, berserah diri padanya, maka kita akan melewati seluruh beban ini dengan kuat. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama mengagungkan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 445. Mari kita satu di dalam doa. Oh Tuhan, kami datang kepadamu, kami berserah diri. Hanya dengan berserah diri kepadamu Tuhan, dengan menyerahkan seluruh beban hidup kami, dengan menyerahkan diri kami, maka kami akan kuat
hati kami akan teguh menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Kami memiliki Tuhan yang tidak pernah jauh dalam hidup kami. Kami memiliki Allah yang selalu mengasihi kami. Karena itu kami berserah diri hanya kepadamu. Tiliklah kami agar hidup kami boleh kami jalani dengan tenang. Ya Bapa, Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan malam. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang ada di jemaat Satria Kasih. Engkau menolong kami semua Tuhan. Biar kehidupan kami dapat kami lalui dengan baik. Biar kami semua dapat tenang menghadapi hidup ini. Dan juga Tuhan menopang semua anak-anak-Mu dalam berbagai proses kehidupan yang dijalani. Mereka yang sementara berusaha bekerja, Tuhan tolong, kuatkan, mampukan untuk memperoleh pekerjaan dengan baik. Yang bekerja di tempat-tempat yang Tuhan persiapkan bagi kami juga kiranya dapat bekerja dengan penuh kesabaran, kuat dan teguh. Bahkan dalam setiap rumah tangga Tuhan berkati. Untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pendidikan juga Tuhan berkati. Bagi saudara-saudara kami yang menderita baik sakit, bergumul dengan banyak masalah, Engkau juga topang agar mereka teguh menghadapi setiap pergumulan yang ada. Bagi saudara-saudara kami yang bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Oh Bapa, lindungi kami semua, lindungi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biar dapat memerintah dengan bijaksana, sehingga kami pun juga boleh hidup dengan damai. Berkati umat-Mu di muka bumi ini, semoga semua dapat melewati masa pandemik ini dengan kuat dan kokoh. Terima kasih Bapa. Jagalah kami di malam ini, kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu, karena kami percaya malam ini dapat kami lewati dalam penyertaan Tuhan. Ini doa kami, ampunilah dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, terima kasih boleh menyaksikan renungan malam pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah nantikan renungan malam yang kami selalu siarkan pada hari Senin sampai hari Sabtu. Dan dari firman Tuhan yang disampaikan tentu menjadi berkat bagi kita. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap hadapi kehidupan ini dengan rasa optimis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat. Wah, shalom. Shalom. Saya datang membawa dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih. Ya, terima kasih, saya sudah menunggunya dan saya sudah menyiapkan diri untuk memilih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sudah menerima dokumen dari panitia, dokumen pemilihan penatua dan diaken Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai dengan 2023. Kita periksa Bapak Ibu isi dari amplop ini. Ya, ada amplop besar dan isinya terdiri dari panduan cara memilih calon penatua dan diaken. Ini terlebih dahulu kita membacanya dengan secermat mungkin sebagai panduan kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih menjadi penatua dan diaken. Dan ini pun dokumen penting dari panitia tentang kuota. Berapa kuota penatua dan diaken tiap kelompok yang akan kita pilih. Di situ ada kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok 9. Lalu di tangan saya juga ada amplop kecil yang berisi kertas suara. Di dalamnya lengkap, terdiri dari nama-nama calon penatua dan diaken mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9.
cara untuk memilih, kita memilih penatua dan diaken sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya akan memilih mulai dari kelompok di mana saya berdomisili. Saya kebetulan berdomisili di kelompok 6, sehingga kita dapat mengetahui bahwa kelompok 6 kuota untuk penatua dan diaken itu sebanyak 4, dan kuota untuk penatua 4 dan kuota untuk diaken itu sebanyak 4. Saya memilih mencentangnya, melingkarinya. Ya, kita boleh mencentang, kita boleh menyilang nomor dari calon penatua dan diaken. Ya, lalu saya pilih sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Saya memilih penatua ada 4 orang dan diaken ada 4 orang. Lalu sesudah itu saya kemudian juga berhak untuk menentukan memilih penatua mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan ke-9. Sehingga kewajiban saya juga adalah memilih penatua dan diaken di masing-masing kelompok sesuai dengan jumlah kuota. Di kelompok 1 ada 4 penatua yang saya pilih, di calon diaken ada 4 yang saya pilih. Terus saya melanjutkan di kelompok 2 ada 3 penatua yang saya pilih dan ada 3 diaken yang saya pilih. Kemudian kelompok 3 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Dan di kelompok 4 ada 3 penatua dan 3 diaken yang saya pilih. Di kelompok 5 ada 5 penatua dan 5 diaken yang saya pilih. Kemudian saya memilih juga untuk di kelompok 7 ada 5 penatua dan 5 diaken. Kemudian saya juga memilih penatua dan diaken di kelompok 8 masing-masing, 4 penatua dan 4 diaken. Dan yang terakhir saya juga memilih penatua dan diaken yang ada di kelompok 9. Saya melingkari atau menyilang sebanyak 7 penatua dan 7 diaken. Sesudah itu kertas suara saya lipat dan saya masukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu, jikalau kita di satu rumah tangga memiliki 4 orang yang berhak memilih, berarti kita mendapatkan 4 amplop yang di dalamnya ada surat suara. Jikalau kita ada 5 berarti kita mendapatkan 5. Jikalau kita ada 9, kita juga mendapatkan 9 kertas suara. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting untuk kita ketahui bahwa sebelum kita memilih penatua dan calon diaken, kita menunggu bersama-sama secara menyeluruh panduan yang akan disampaikan dari Gedung Gereja Jemaat Satria Kasih lewat ibadah live streaming, dan pemilihan akan dilaksanakan sesudah kita dipandu lewat doa pada tanggal 22 November 2020 dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Perlu juga kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, dari 75 calon penatua dan 76 calon diaken, ada 40 penatua dan 40 diaken yang akan terpilih. Bapak Ibu,
nama-nama yang ada di dalam amplop ini yang adalah calon penatua dan diaken juga sudah ditetapkan secara sah dalam rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Satria Kasih Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, hati kita, semoga kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memilih hamba-hambanya yang Tuhan akan pakai selama 3 tahun ke depan di Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Semoga lewat pemilihan ini Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, saya sudah menentukan pilihan saya dan saatnya saya akan memasukkan ke dalam kotak suara. Shalom. Shalom, saya sudah memilih Bapak. Terima kasih. Saya masukkan ke dalam kotak untuk diteruskan ke panitia pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, surat kertas suara yang sudah saya masukkan ke dalam amplop. Jikalau kita juga berkeinginan mengantarkan langsung ke kantor gereja, ke panitia pemilihan penatua dan diaken, juga bisa kita antar langsung kepada panitia. Kita juga bisa memasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, itu Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini berkenan dan bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.